salam sehat Tribuners, masih bersama kami dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini masih bersama tokoh pembaruan Kota Depok, calon wali Kota Depok, Abang kita Supian Suri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Wah, masih semangat untuk membangun Kota Depok lebih maju ke depan. Amin. Amin. Saya yang nanti yang nyemir sepatunya deh Bang. Nggak ada lah cerita-cerita disemir sepatu, nggak ada. Kita harus semir sendiri lah. Nyemir sendiri ya, luar biasa loh. Walaupun nanti jadi wali kota. Bang, bicara layanan publik nih, sekarang kan masih banyak warga Depok yang mengeluhkan, kayaknya susah nih bikin KTP gitu, lama gitu. Iya. Ini gimana nih Bang? Ya, memang kita udah harus bertransformasi ya pelayanan publik kita untuk pelayanan yang memang benar-benar dekat dengan masyarakat. Banyak hal yang juga memang saya dengar di perjalanan pengelayan pemerintahan ini, salah satunya tadi masalah KTP, KK layanan kependudukan lah selama ini dulu udah di kelurahan ditarik lagi ke kecamatan, sehingga masyarakat yang ya jadi jauh gitu ya. Betul. Ini yang juga harus kita kembalikan. Artinya kita mendekatkan layanan ke masyarakat sedekat-dekatnya, semudah-mudahnya, secepat-cepatnya. Itu Kang Dodi. Oke, jadi memudahkan akses warga Kota Depok untuk mendapatkan pelayanan. Iya. Tuh, catat. Bang nih, kan kalau bicara layanan publik tanpa keterlibatan masyarakat di sebagai ujung tombak mungkin di tingkat RT, apa yang Abang lakukan nanti? Ya, selama ini Pak RT, Pak RW, para kader itu sangat luar biasa mensupport layanan masyarakat ya buat pemerintah dalam hal ini. Jadi tinggal bagaimana kita harus kuatkan sinergi ini, kebersamaan ini, memberikan apresiasi yang lebih buat Pak RT, Pak RW dalam kerja-kerjanya, walaupun nggak akan seimbang mau berapapun yang dialokasikan karena mereka itu 24 jam melayani masyarakat, tengah malam bisa diketok pintunya oleh masyarakat gitu ya. Diomelin. Ada hal yang ribut keluarga jadi tanggung jawab mereka juga, ada kecelakaan, ada musibah-musibah mereka juga harus terlibat gitu ya. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada masyarakat, kondisi masyarakat kita hari ini. Yang kedua, banyak hal permasalahan-permasalahan lingkungan yang hari ini menjadi PR berkepanjangan tidak bisa terselesaikan. Ya, makanya program saya dan Pak Chandra adalah alokasi anggaran 300 juta per RW per tahun. 300 juta ya? Ya. Itu make sense Bang? Ya, make sense lah. Kenapa enggak? Tuh, make sense tuh. Iya, saya sudah hitung. Tuh, udah dihitung. Ya, saya sudah hitung. 300 juta kali 5.000, ya baru masih lebih kecil dibanding program yang dilaksanakan periode kemarin oleh partai penguasa hari ini. Oh gitu. Itu yang 5 miliar per kelurahan kali 63 kelurahan, lebih kecil 300 juta. Dan 300 juta ini lebih merata dirasakan oleh setiap RW. Kalau kebayang kalau satu kelurahan kasih 5 miliar, ada kelurahan yang 29 RW, ada kelurahan yang cuma 10 RW. Bahkan 7 RW kan merata. Gitu. Baru enggak saya. Kira-kira apa yang dari dana itu apa yang akan dilakukan para pengurus RW? Ya, kita kan pemerintah, kepanjangan tangan kita itu sebetulnya boleh dibilang hari ini Pak RT, Pak RW yang tahu betul permasalahan lingkungan yang mereka hadapi. Sehingga dengan alokasi anggaran itu setidaknya mereka bisa berdiskusi, mereka bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan prioritas-prioritas permasalahan di lingkungannya. Baik yang bersifatnya infrastruktur, untuk masih kategori yang memang mereka bisa kewenangan di mereka dengan angka yang segitu gitu ya. Ya, atau pemberdayaan masyarakat gitu ya. Bagaimana angka 300 juta itu dikelola buat Karang Taruna atau PKK di lingkup RW atau posyandu yang memang masih membutuhkan pengalokasian anggaran gitu, termasuk kebutuhan-kebutuhan infrastruktur, misalkan drainasi yang kecil yang mereka harus selesaikan. Oh, jadi lebih pemberdayaan masyarakat lagi tadi ya? Iya, pemberdayaan masyarakat. Jadi mengajak warga turut serta peduli terhadap lingkungannya. Dan diberikan motivasi oleh pemerintah melalui dana itu ya. Iya, dan selama ini kan banyak juga perhatian-perhatian itu hanya diberikan kepada, boleh dibilang RW-RW di pemukiman ya, bukan di perumahan. Yang perumahan-perumahan seolah-olah dianggap sudah mampu. Sehingga tidak hadir. Padahal kan pemerintah nggak bisa membeda-bedakan seperti itu. Di perumahan pun harus dapat perhatian, layanan yang juga sama diberikan kepada yang di pemukiman atau perkampungan. Bang, ada pertanyaan nih. Kalau dikasih 300 juta ke RW, nyampe nggak gitu kira-kira?
Jadi gini Kang Dodi, harus Nah. dipahami pemberian uang ini bukan uang 300 juta dikasih nih Oh, Pak gitu RW, ya? itu tidak seperti itu. Oh, tidak, Tribuners. Tidak. Nah. Jadi Pak RW ini ada alokasi anggaran 300 juta. Oke. Pak RW dengan masyarakat di RW Bapak itu mau buat apa aja anggaran itu yang masuk di dalam nanti perencanaan anggaran. Iya. Jadi nanti sudah dipastikan dari usulan yang 300 juta yang mereka usulkan itu item-itemnya bisa banyak. Tadi Oke. pemberdayaan, infrastruktur dan yang lainnya di situ. Itulah yang nanti akan di tahun anggaran berikutnya akan dialokasikan program-program. Jadi terkontrol ya Bang ya? Terkontrol. Terawasi ya? Terawasi. Jadi jangan khawatir lah. Bukan dikasih 300 juta terus nanti pertanggungjawabannya bukan seperti itu. Gitu ya? Bukan. Bukan bagi-bagi. Bukan bagi-bagi. Gitu. Oke Bang, nah kemudian tentang banyak nih kan guru honorer yang masih ya kecil lah gajinya. Apalagi kasus yang guru honorer Supriyani kan, kasus 300.000 per 3 bulan. Kemudian juga banyak ASN yang ya kategorinya sedap-sedap lah gitu, tapi pas dilihat kenyataannya berbeda. Apa yang akan Abang lakukan pada mereka? Iya, kalau cerita guru, PNS, P3K atau honorer sekalipun, sebetulnya ini menjadi investasi masa depan buat anak-anak kita. Oke. Mereka yang hadir bagaimana berinvestasi untuk anak-anak kita menjadi cerdas gitu ya. Oke. Artinya mereka harus benar-benar dapat support yang layak dari kita sebagai pemerintah. Kalau kita pengen output anak-anak kita bagus, ya yang prosesnya atau yang melakukan upaya anak-anak kita menjadi pintar juga harus nyaman, harus juga seneng gitu ya. Ini yang harapan kita. Artinya kesejahteraan, perhatian terhadap guru-guru ASN, non ASN atau guru honorer ini harus juga menjadi perhatian pemerintah. Hari ini memang ya saya tahu perjalanan ini khususnya guru-guru PNS pun merasa belum dapat keadilan. Banyak curhat ya Bang? Dalam curhat dalam penerimaan tambahan penghasilan pegawai khususnya di Kota Depok, berbeda dengan teman-teman yang di struktural. Ini yang menjadi keluhan juga dan manusiawi itu, dan ini juga yang menjadi concern kita nanti. Oke, jadi buat guru-guru honorer di Kota Depok nasibnya akan diperjuangkan oleh Bang Supian Suri. Ya, insya Allah. Kemudian juga Guru-guru PNS juga, guru PNS P3K juga, iya. pokoknya sejahtera lah. Amin. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama tokoh pembaruan Kota Depok, calon wali Kota Depok, abang kita Supian Suri. Mari kita doakan semoga Bang Supian Suri menjadi wali Kota Depok 2025-2030. Amin. Ke Bekasi beli pisang gepok. Wih, cakep. Siapin air hangat buat suguhan. Cakep. Terima kasih buat warga Depok, semangat buat perubahan. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bang. wabarakatuh. Siap, Bang Dodi. Jangan lupa subscribe ya.